Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk berkarya bersama Allah yang memerdekakan. Tema ibadah kita hari ini yaitu berkarya bersama Allah dalam kemajemukan. Kemajemukan merupakan anugerah Allah Bapa, Sang Pencipta yang harus kita syukuri. Kadang kemajemukan dapat menjadi sumber konflik, namun Tuhan Yesus memanggil agar kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada untuk berkarya bersama Allah dalam kemajemukan bangsa ini. Marilah kita bersama-sama sujud beribadah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semuanya. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan ketiga. Kita masuk rumahnya. Ya Tuhan, dosa-dosa kami tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Kami bersama-sama mengakui dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan ini di hadapan-Mu. Untuk itu kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 bait kedua, Mampirlah dengar doaku, dan Kidung Pasamuan Jawi nomor 434 bait ke-1, Gusti mugi sampun ngantos nilar. Tuhan, dengar
Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula. Kula tansah ngraosaken berkah paduka. Gusti mugi nuntun kawula. Kula tansah ngraosaken berkah paduka. Kami menyatakan syukur padamu, ya Allah. Engkau berkenan mengampuni dosa kami. Berita anugerah-Mu kami terima, sebagaimana tersurat pada Matius 5 ayat 45 demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, mulialah namamu di seluruh bumi. Keagunganmu kami nyatakan dalam syukur kami untuk anugerah pengampunanmu. Mari kita nyatakan sukacita atas anugerah Allah ini melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 58 bait ke-1 dan ke-2, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat sorga turunlah mendiami hati kami. Kau mahkota kurnia, Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan menerima firman Tuhan, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk terlebih dahulu dalam doa epiklese. Ya Allah Bapa, Sang Pencipta dunia ini, dalam segala keragaman dan kemajemukan yang ada, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu saat ini dan menjadi kekuatan untuk berkarya bersama-Mu dalam kemajemukan bangsa kami ini. Melalui sabda-Mu, mampukan kami untuk menjaga dan memelihara kemajemukan bangsa kami ini dalam kedamaian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Roma. Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Roma 10 ayat 9 sampai 15, demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Anda mendengar istilah nekrofobia? Istilah ini dipakai untuk menerangkan adanya bentuk kekhawatiran, ketidaksukaan, kebencian, dan ketakutan terhadap orang-orang berkulit hitam. Rasisme atau diskriminasi terhadap orang-orang yang berkulit hitam terkait juga dengan nekrofobia semacam ini. Nekrofobia menjadi salah satu contoh yang jelas bahwa bagi orang-orang tertentu kemajemukan ras dianggap sebagai masalah. Orang-orang yang terpapar nekrofobia semacam ini, barangkali Bapak Ibu Saudara sering membayangkan sebuah dunia tanpa keberadaan orang-orang berkulit hitam di dalamnya. Ada banyak jenis fobia yang semacam ini. Misalnya xenofobia, ketakutan terhadap orang-orang yang asing baginya, atau orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Ada juga etnofobia, ketakutan terhadap orang-orang yang berbeda suku dengan dirinya. Bahkan Bapak Ibu Saudara terkait agama, ada juga istilah kristianofobia, ketakutan terhadap orang-orang Kristen.
Juga ada Islamofobia, ketakutan terhadap orang-orang Islam. Mereka yang terpapar fobia semacam ini lebih merasakan sejahtera jikalau dunia ini hanya dihuni oleh orang-orang yang sama jenisnya dengan mereka. Entah itu sama suku bangsanya, sama warna kulitnya, atau sama agamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sejak kecil sudah terbiasa hidup dalam kehidupan yang majemuk. Ia dilahirkan dan dibesarkan sebagai seorang Yahudi yang taat beragama dari garis keturunan suku Benyamin. Namun demikian, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya seorang warga negara Yahudi. Ia juga seseorang yang memiliki kewarganegaraan Romawi sejak lahir. Sebagai seorang warga Romawi, Rasul Paulus tentu saja memiliki hak-hak sebagai warga negara Romawi yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi lainnya. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dilahirkan dan dibesarkan di kota Tarsus. Pada waktu itu, kota Tarsus merupakan kota terkenal, pusat kebudayaan, filsafat, dan pendidikan Yunani Romawi. Kota yang sangat ramai dan salah satu kota yang bersifat internasional pada waktu itu, sehingga menjadi tempat perjumpaan orang-orang dari berbagai bangsa dan agama. Seseorang yang lahir dan besar di kota semacam ini tentulah akan mendapat banyak pengalaman hidup dalam kemajemukan dan keanekaragaman umat manusia. Konteks hidup Rasul Paulus semacam inilah yang menjadikannya tidak terpapar fobia jenis xenofobia atau etnofobia. Orang-orang asing, orang-orang yang tidak bersuku bangsa Yahudi tidak dipandang dengan kebencian atau permusuhan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mendasarkan pandangan dan sikapnya terhadap orang-orang lain tersebut bukan sekadar pada bagaimana pengalaman hidup dalam kemajemukan memengaruhi dirinya, melainkan juga dalam keyakinannya akan kasih Allah pada semua orang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pada ayat 12 berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Perhatikan dua kata penting dalam perkataan Rasul Paulus ini. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Yang kedua, Allah adalah Tuhan dari semua orang. Kesediaan untuk memandang pihak lain yang berbeda dengan dirinya bukan dengan sikap permusuhan atau hostility, melainkan dengan keterbukaan, persahabatan, dan kehangatan atau hospitality. Inilah yang pada akhirnya memampukan
orang-orang Kristen dapat berkarya bersama Allah dalam kemajemukan ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika pada waktu itu pengikut Kristus terpapar xenofobia atau etnofobia. Hanya orang asing tidak akan bisa mengenal iman dan kepercayaan Kristiani yang mewartakan kesetaraan umat manusia di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Dan kasih Allah dalam Kristus pada semua orang. Allah adalah Tuhan dari semua orang. Hanya pengikut Kristus yang tidak terpapar xenofobia atau etnofobia yang bisa diutus untuk mewartakan kabar baik. Rasul Paulus di ayat 15 mengatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, panggilan Allah bagi kita untuk berkarya bersama Allah dalam kemajemukan mendorong kita untuk memberikan respons yang tepat terhadap kemajemukan ini. Ada orang-orang yang membangun penghalang terhadap kemajemukan. Kemajemukan dipandang negatif. Yang dirindukan adalah keseragaman. Satu suku, satu warna kulit, dan satu agama. Ada orang-orang yang takut terhadap kemajemukan. Kehadiran orang-orang beragama lain, suku lain, akan dianggap sebagai ancaman dalam hidupnya. Ada orang-orang yang bersikap bermusuhan dengan kemajemukan. Orang-orang ini Bapak Ibu Saudara suka menindas orang-orang yang berbeda suku, warna kulit, atau agama. Semua itu Bapak Ibu Saudara bukanlah respon kita terhadap kemajemukan. Kemajemukan dalam kehidupan ini tidak perlu dilihat sebagai masalah atau problem kehidupan. Negara Indonesia telah dirahmati Tuhan dengan kemajemukan sedemikian rupa. Suku bangsa, warna kulit, agama, dan sebagainya. Yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara bukanlah kemajemukan itu sendiri, melainkan kegagalan kita mengelola kemajemukan. Saya ingin mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus terkait dengan kemajemukan. Secara khusus beliau waktu itu bicara mengenai kemajemukan agama. Tak seorang pun perlu takut ketika Tuhan mengizinkan kemajemukan agama ada di dunia ini. Apa yang bisa menakutkan kita adalah jika kita tidak melakukan karya persaudaraan, yakni berjalan bersama-sama dalam hidup ini sebagai sesama saudara dalam satu keluarga umat manusia ini. Jadi kemajemukan Bapak Ibu Saudara memang tidak perlu kita takuti. Kemajemukan janganlah menjadi sebentuk fobia baru dalam hidup kita. Sudah terlalu banyak fobia dalam kehidupan ini. Jangan Bapak Ibu Saudara kita ikut menambah dengan fobia terhadap kemajemukan.
Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, janganlah kita membayangkan a world without, sebuah dunia tanpa. Sebuah dunia tanpa perbedaan suku, tanpa perbedaan warna kulit, tanpa perbedaan agama. Namun justru sebaliknya, a world with, sebuah dunia dengan. Sebuah dunia dengan perbedaan suku, perbedaan warna kulit dan agama, sebagai rahmat atau anugerah Tuhan bagi kita. Sebagai orang Kristen yang hidup di negara Indonesia ini, kita tidak mengharapkan Indonesia sebagai negara tanpa kehadiran umat Islam, umat Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Sebaliknya, kita mengharapkan Indonesia sebagai negara dengan kehadiran umat Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya untuk berjalan bersama-sama sebagai saudara, membangun kehidupan yang lebih baik bagi bangsa kita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan sikap hostility, melainkan hospitality yang kita perlukan. Bukan sikap menolak dan bermusuhan terhadap kemajemukan, melainkan sikap terbuka, hangat, dan persahabatan dengan kemajemukan. Amin. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga.
Dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Jemaat yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 101 008 1049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, ibu bapak saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia.
Untuk doa persembahan, silakan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Nyanyian pengutusan. Mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 dan kedua, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Dan bait ketiga akan kita nyanyikan setelah berkat Tuhan kita terima. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu berkarya bersama Allah dalam kemajemukan melalui hidup kita dan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Terpujilah Tuhan. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bersada
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, tetap di rumah dan tetap ibadah keluarga di rumah masing-masing, bukan berkumpul dengan keluarga lain, serta tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.